Halo Sobat Gogo, nah ini kembali lagi nih ke YouTube channelnya Klasgo ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita hadir di program yang beda nih. Kalau sebelumnya program kita adalah Transport atau Klasgo Podcast, nah kali ini kita ada di program WIS. Apa itu WIS? Waktu Indonesia Sharing. Nah, waktu Indonesia Sharing ini kita akan ngobrol nih dengan beberapa narasumber yang bisa dibilang tanda kutipnya cukup sangat penting. Udah cukup sangat penting tuh. Bagaimana kita ngobrol-ngobrol tentang dunia rental kah, ataupun dunia-dunia lain. Bahas tentang prospek bisnis ataupun yang lain-lainnya. Nah, khusus kesempatan pada waktu Indonesia Sharing pada kali ini perdana nih. Pertama, gue sebagai host yaitu Muhammad Kolbu ditemani nih sama co-founder Transgo nih, yang juga punya beberapa merek yang dia juga pegang di bawahnya, itu Mas Ilyas. Gimana nih Yas kabarnya Yas? Alhamdulillah baik banget hari ini. Jadi kedepannya nanti kita berdua akan jadi host di waktu Indonesia Sharing ya, dan tidak menutup kemungkinan kedepannya kita juga undang beberapa narasumber yang menurut kita akan menarik lah ya, untuk bisa kita ajak sharing lah Biar podcastnya berwarna ya. Iya, biar lebih berwarna lagi, nggak cuman makhluk-makhluk itu loh, makhluk tak kasat mata di yang pertama, yang kedua makhluk hitam itu. Agak ngeri. Mana waktu itu syutingnya itu malam-malam, horor tuh pas syuting Purwadika itu lampu sampai kedap-kedip tuh, itu kayaknya listrik juga disabotase sama auranya, aura hitamnya. Persiapannya juga lama, harus disesajenin dulu. Jadi itulah guys, kurang lebih ceritanya dari beberapa perjalanan kita di podcast kemarin-kemarin. Tapi bercanda ya, Bro Andika kita deket. Oh ya, Mas Gilas, kita mau bahas apa sih ini sebenarnya? Ya, kita coba bahas bagaimana perkembangan rental. Boleh. Atau mungkin hal negatif, mungkin gitu loh. Dalam hal bisnis tuh Banyak, kita sambil makan aja ya guys ya. Oke. Ini kita sebelumnya udah ngobrol duluan tadi, makanya udah ada yang ini. Jadi makanya daripada ngobrolnya panjang, mending di waktu Indonesia Sharingin aja nih. Kita santai aja, kita santai. Jadi kalau jadi saya makan. Jadi kita bahas ini aja mengasalah bisnis, karena kan setiap bisnis itu nggak mungkin lah kita ngasih info enak-enaknya aja. Pasti kan ada pahitnya. Kemarin Ya, kan yang pahit enak-enaknya doang tuh ya. betul. Nah sekarang tuh cobalah kita bahas-bahas pahitnya juga, keluh kesahnya gimana, Iya. biar orang-orang tuh pada tahu gitu loh. Selain prospek, tentu ada resiko yang harus kita antisipasi Iya, gitu, iya. biar bisnis itu tetap berjalan. Dan kita berdua pasti ya udah ngalamin gitu yang namanya resiko-resiko tersebut. Iya, Siang dan malam sampai nggak bisa tidur karena Betul. ada kejadian-kejadian yang mungkin di luar prediksi dari kita gitu. Iya. Tapi boleh gak sih kita cerita dulu kali ya sebelum kita pertama kali ketemu di rental ya? Iya, boleh. Tapi gue juga ikut makan ya. Iya. Jadi dulu pertama kali itu di rental itu, lo itu langsung ini gak sih apa? Buka rental dulu atau beli mobil dulu? Buka brand dulu apa beli mobil dulu? Beli mobil dulu. Karena posisi waktu itu tuh kan Transgo itu baru berapa unit gitu, 2-3 unit kalau nggak salah. Iya. Nah di situ gue beli mobil dulu karena gue ngejar event Lebaran. Karena kan Lebaran memang harganya melonjak. Bulan Mei, kalau nggak salah, pas di Mei. Oke. Kalau nggak salah ya. Itu kan di hampir 2 tahun ya. Tahun kemarin. Tahun kemarin ya? Tahun kemarin. Iya. Tahun kemarin. Yang dia hampir 2 tahun Iya, kan. hampir 2 tahun. Iya. Gue ngejar itu tuh. Jadi beli mobil dulu sebelum Beli. buka rental top Beli. itu. Karena ngejar, karena kan waktu Lebaran itu harga melonjak naik ya. Iya, Jadi iya. ya potensi lah buat ngambil mobil gitu loh. Iya. Kalau nggak salah waktu itu lo itu ngambil unit apa? Kalia awal Harganya itu berapa apanya? di Lebaran? Oh, dia Lebaran itu bisa naik 2 kali lipat. Jadi berapa tuh? Kita kan jual di harga 300 jadi 600.000 per hari. Sewa waktu itu 5 hari kalau nggak salah. Itu juga keluar kota. Itu juga langsung bisa bayar 1 bulan cicilan tuh ya. Iya, makanya gua ngejar untuk ngambil mobil dulu. Gitu. Iya. Itu memang di Lebaran itu momentum ya, kita Betul. sebagai di rental tuh ya pada cuan lah. Tapi juga jangan seneng walaupun Lebaran cuan,
Ramadannya tuh Nah, iya. kesiksa. Betul. Karena kan ya secara orang awal Ramadan siapa sih yang mau apa? Liburan ya? Betul. Males Di lah. awal-awal Di biasanya. awal-awal, Cuman di kalau awal. udah 2 minggu ke atas tuh trafficnya naik karena kan buka puasa bareng, terus juga Orang juga udah pada malas puasa. iya, makam ke makam juga kan. Iya itu tuh. Itu banyak di situ. Iya. Tuh teman-teman gue pada malas puasa. Tadinya nggak mau liburan karena nggak puasa udah jadi kemana-mana lagi tuh. Itu juga salah satu faktor mungkin ya. Cuman itu nggak baik ditiru lah. Iya, jangan. Tapi itu yang jadi salah satu enak enggaknya ya, enggak Betul, enak atau betul. kayak enaknya. Nah, terus dari beli mobil lebaran, nah buka top rentnya kapan sih itu? Nah, jadi Mas Ilyas ini nih buka salah satu akun dan ini menyetarakan Transgo lah, kurang lebih kalau Transgo nilainya 10 nih, top rent itu udah 9 lah. Udah hampir setara gitu loh. Mungkin kekurangan top rent belum ada sewa motornya, belum naik. Tapi Transgo udah. Tapi top rent ini secara sewa mobil, kalau kalian search di Google nih, mungkin bisa dibantu tim kreatif sewa mobil Jakarta. Yang keluar tuh bukan Transgo, tapi Top rent. punyanya Mas Ilyas ini gitu. Tapi top rent sama Transgo nih istilahnya sister company lah. Jadi Transgo ya top rentnya Transgo gitu. Satu PT memang, tapi secara brand beda. Sama kayak Indomaret Alfamart, tapi kok Indomaret Alfamart kan beda naungan ya. Kayak Alfamidi Alfamart lah contohnya gitu loh. Kita satu lah gitu. Tapi nggak tahu ada Alfamidi Alfamart satu juga. Wah, gue nggak tahu kalau itu sih. Iya, tapi secara Cuman merek ya mirip. kayak gitulah. Ya kita ngikutin konsep. Ya mungkin kalau di brand mobil Daihatsu Toyota Ya. Daihatsu Toyota tentunya gitu. Dia satu pabrikan cuman beda merek. Nah, betul. Jadi memang top rent itu setahu gua kalau seingat gua ya waktu buka tuh setelah dari lebaran. Oh, Karena- baru buka. Iya, karena kan tadi ngincar, gue jadi owner dari mobilnya dulu kan. Terus gue sama kayak mungkin podcast sebelumnya ya, yang Dika ngebuka, di situ gue ngebuka juga kan. Karena gue mau ngebantu gitu loh. Karena kan gue lihat prospeknya ke depan bagus. Oke. Jadi ya harus gue buka juga dan ditambah salah satu gue ngebuka itu karena ada mobil gue khawatir dong. Belum tentu Transgo bisa bener-bener masarin mobil gua Oke. biasa tiap hari keluar. Oke. Nah, gue bantu juga dari situ. Antisipasi ya. Antisipasi agar Oke. mobil gua ketika Transgo nggak bisa ngeluarin, gue bisa dapetin customer untuk ngeluarin mobil gua agar bisa Oke. jalan. Karena kembali lagi, ya gue pribadi beli mobil itu kan masih usia muda banget Iya, gitu loh. Jadi ya gue belinya secara cicil. Jadi Iya. harus gue tutupin dengan jerih payah gua dan gua mengantisipasi dengan cara seperti itu. Jadi istilahnya ya kita jaga-jaga juga ya, jangan sampai ini mobil di DP mandat tengah jalan. Betul. Alhamdulillah selama ini sih hampir 2 tahun itu Transgo nggak pernah ada masalah. Cicilan dan lain-lain. Betul, betul. Semuanya semua partner kita tuh nggak ada pernah masalah. Selalu tertutup. Alhamdulillahnya seperti itu ya sampai sekarang. Ya semoga kedepannya kayak gitu. Oh jadi setelah Lebaran baru Baru, top iya. rent. Karena tadi itu alasan. Tapi waktu itu langsung naik gak sih top rent itu? Waktu itu Ya, adminnya sendiri apa gimana tuh? Adminnya awal-awal pasti sendiri. Oh sendiri ya? Kan waktu itu gue juga ikut ngebantu kan, baik dari antar jemput lain-lainnya. Oh, iya. Ya namanya usaha di awal ya, kita juga harus terjun di awal juga karena kan dari budgeting modal yang cukup minim. Jadi semua harus kita handle dari desain, dari admin, dari antar jemput maupun serah terima itu kan kita harus handle juga. Tapi kan seiring berkembangnya usaha, ya itu juga ada tim yang Iya. ngebantu gitu. Tapi untuk informasi ya teman-teman ya, kita ngembangin bisnis itu percaya nggak? Ini jadi side job, ya nggak? Betul Kita banget. ngembangin bisnis itu bergeraknya dari sore ke malam atau enggak malamnya doang. Bisa jadi jam 7 jam 9 kita ada kerja. Karena kita bergabung juga di perusahaan yang sama. Kita masih jadi karyawan juga kita guys di marketing salah satu perusahaan teknologi. Dan itu kita kerja dari pagi ya sampai sore. Bahkan malamnya kadang meeting juga ya. Betul. Mas Ilyas ya? Iya. Jadi ini bangun usaha ini side job aja sebenarnya sampai sekarang bahkan. Ini jadi side job sebenarnya, nggak kerjaan utama gitu. Tapi balik lagi alhamdulillah karena banyak dapat berkah ya jadi berkembang. Tapi boleh diceritain nggak sih awal kita pertama kali merger ya? Karena waktu itu ya kita belum merger. Masih misah. Iya. Masih misah. Jatuhnya kayak Mas Ilyas dulu reseller lah. Top Rent tuh resellernya Transgo gitu. Nah gimana sih waktu itu ketemu nih kita? Ya pada intinya gini ya. Sebenarnya benar kata lu bahwa aku kan masih reseller. Waktu itu tuh
gua masuk ke bagian dari manajemen Transgo itu karena memang gua mungkin di antara teman-teman yang waktu itu kita ikut bareng ya, gua salah satu orang yang benar-benar jor-joran untuk ngembangin Transgo. Karena kenapa? Pertama, gua coba masarin. Oke. Yang kedua, gue coba naruh unit. Oke. Dan yang ketiga, gue juga memperkenalkan. Dan waktu itu yang gue kenalkan juga bukan unit kecil, Oke. tapi sekelas mobil Pajero yang gue kenalkan. Nah dari situ kan lu Yang ngelihat, keempat juga untuk operasional juga ikut. iya, gue ikut bantu juga operasional. Dari situ kan lu melihat bahwa ya mungkin dari pandangan lu melihat gue ada potensi untuk bisa ngebantu dalam pengembangan Transgo ini. Maka dari itu ya gue ikut ke dalam manajemennya, dan disitulah kita coba jalin kerjasama Iya. bahwa Topren dan Transgo itu menjadi satu naungan untuk bisa mengembangkan dari usaha rental ini gitu. Jadi memang kurang lebih sekarang kan Transgo itu berada di bawah naungan PT ya. Perusahaannya itu PT Malaysia Cipta Bangsa. Kurang lebih isinya itu ya istilahnya foundernya adalah gue gitu loh. Co-foundernya adalah Mas Ilyas ini. Karena kejadian itu teman-teman, dimana kejadian Mas Ilyas itu ya gue lihat waktu itu dulu penuh dedikasi lah, tapi dedikasinya ini tidak melihat timbal balik. Nah ini yang menurut gue ini sekarang nih rata-rata nih entah anak Gen Z atau anak Gen Z atau anak apa ya, itu tuh melihatnya tuh pertama uangnya dulu, Betul. apa benefit buat gue. Sebenarnya nggak apa-apa mikir kayak gitu menurut gue ya, karena gue sendiri menjalankan juga kayak gitu. Gue melihat benefit, tapi benefitnya dalam hati aja, secara feeling aja. Tapi secara tindakan, secara kita sosialisasi kepada orang, kita do the best aja, ya gak sih? Betul, Melakukan yang betul. terbaik. Apa yang kita bisa, apa yang kita bisa kembangkan, ya itu kita lakukan. Sehingga tadi Mas Ilyas ini awalnya naruh unit, buka rental, merekomendasikan ikut operasional, ada jodoh, kita akhirnya nyatu di sini. Dan Mas Ilyas ini salah satu pemegang saham juga di sini sekarang gitu. Dan dia kepala finance sekarang. Jadi itulah ya proses kita ketemu dulu. Gimana sih Topren sama Transgo itu bisa akhirnya nyatu. Padahal dulu ya Topren bisa dibilang hanya reseller seperti Bro Andika tadi gitu. Tapi sekarang kurang lebih Topren itu hampir menyamai Transgo dan kita sister company lah bahasanya seperti itu. Tapi gak mudah juga ya. Wah, kalau dibilang perjalanan cukup sulit sih. Tapi secara penghasilan alhamdulillahnya terus grow up ya. Terus kalau penghasilan, karena kan ya kita nggak mau usaha itu stuck lah. Stuck ya. Ya. Dari segi penghasilan, dari segi perkembangan hal lainnya, mungkin dari marketing, mungkin dari desain, mungkin dari lain-lainnya, kita mau biar usaha itu terus Ya. berjalan gitu loh. Ya memang cukup sulit, tapi ya yang namanya usaha seperti ini, kita jalan dan nikmatin aja lah proses. Ya. Yang dan yang paling berkesan itu menurut gue ya, yang paling berkesan nih sampai sekarang nih. Ketika kita pertama kali kasus, yes. Pertama kali kasus waktu itu Aerox. Iya, hilang air kita. Sampai hari ini. Ini kita cerita aja di sini. Boleh. Kita cerita Ini di sini. mungkin bisa jadi sebuah referensi ya bagaimana Iya. customer atau mungkin pemilik rental lain atau mungkin pemilik mobil yang naruh di rental biar dia tahu nih antisipasi bagaimana agar nggak hilang gitu loh kendaraan-kendaraan, karena kriminal tuh tiap hari tuh makin banyak gitu loh. Betul. Bahkan ada yang mengatasnamakan kita untuk menipu gitu, padahal kita nggak melakukan hal itu. Iya. Oke, nanti kita juga cerita ke situ tuh ya. Tapi sebelum ke sana, mungkin kita cerita dulu tentang poin kita pertama kali di itu orang. Oke, gue dulu cerita ya, nanti tambahin. Jadi waktu itu unit kita itu anehnya tuh belum ada GPS. Kesalahan. Kesalahan kita juga sih. Mobil motor. Sampai waktu itu ya, gue inget banget, kita ke Bandung, kita ke rental. Gue dengan PD-nya bilang, kita kok nggak pakai GPS mas, karena kita ini verifikasinya ketat, ya kan? Kita ini kita enggak. Itu ya yang rental teman Bandung sampai sekarang kita temenan ya, partneran juga. Tawa-tawa aja, yaudah mas lihat nanti aja, dia bilang gitu. Saat kejadian itu baru gue tahu kenapa dia ketawa guys. Saat kejadian Aerox ini, alhamdulillahnya nggak kejadian di mobil, alhamdulillahnya aja. Alhamdulillahnya kejadian hilangnya motor kita itu sebelum kita kehilangan mobil ataupun yang lain-lain lah gitu loh. Kita cerita dulu yang motor. Jadi waktu itu ada yang nyewa ya? Ada yang nyewa, dan itu di
Anter. diantar ya di Diantar. rumahnya di Jakarta Barat, Betul. Kalideres. Rumahnya di Kalideres. Iya, di Kalideres. Waktu itu dia nyewa 5 hari. Sewa 5 hari. Itu diantarnya itu kita serah terimanya itu langsung sama orangnya ya. Iya, Langsung. cuman nggak di dekat Nggak di rumahnya. nggak di rumah tapi di dekat Depan rumahnya. gang. Cuma Iya. di depan gang. Serah terima udah selesai dari sana. Itu motor nggak ada GPS-nya. 5 hari kita ngecat lagi. Itu kalau nggak salah adminnya masih gua ada, kalau nggak salah ada. Kayaknya tuh adminnya tuh masih di gue tuh, karena waktu itu motor baru pertama kali buka, belum ada sebulan itu, belum ada sebulan guys, bayangin. 5 hari setelah pakai kok gak ada kabar, aneh ya, Pasti panik sih. panik. Waktu itu tapi masih positif thinking karena belum pernah kejadian kan. Iya, belum pernah. Sekalinya ngilang pasti ada kabar lagi nanti. Iya, masuk ke hampir 2 minggu masih nggak ada, udah panik dikit. Cuman seingat gue waktu itu ya, kita nggak tahu kalau itu unit di Gade, tahu gue. Betul. Karena pas kita datengin rumahnya, dia cuma bilang anaknya nggak ada di rumah. Kita nggak tahu bahwa di Gade. Ingat gak? Kita tuh tahu bahwa ada kejadian Gade itu adalah ketika Vario waktu itu juga di Gade juga. Benar. Sama salah satu yang di Bekasi sana. Betul. Jadi kejadian itu barengan guys. Lu juga waktu itu ikut busar juga kan? Ikut juga. Tapi waktu itu ada ya sih? Ada nggak sih? Si itu yang di Bekasi itu? Yang dari iya ada. Yang dia lagi tidur, terus kita bawa. Oh kita iya. masukin ke mobil. Iya ada. Yang kita ajak makan McD. Gitu. Untungnya ada di rumah dia. Dia jadi ngegadein juga guys. Jadi kurang lebih tuh kejadiannya tuh Beruntun lah. beruntun. Motor ini ke Gade, ini juga ke Gade juga. Akhirnya ketahuannya Vario ini karena kita nyamperin rumahnya, ternyata ada orangnya di rumah lagi tidur. Lagi nyenyak tidur, Bang. Lagi enak tidur jam 2:30 malamnya. Kitanya panik. Kan gimana gitu? Itu gue yang ke rumahnya ya. Itu gue langsung bangunin. Gue juga Mas, ikut mas. itu, cuman gue di mobil, lu yang ke rumahnya Iya. kan. Mas bangun mas. Iya saya dari rental mas. Motornya mana? Oh iya akhirnya dia langsung packing ya. Gue waktu itu belum tahu bahwa unitnya tuh di Gade. Akhirnya ikut tuh. Terus kayak gue pura-pura ini kan, ini gimana nih motor gimana mas, kok nggak dibalik-balikin kok begitu sih. Barulah di situ kita tahu kasusnya Di Gade. Di Gade. Tapi dia ceritanya sama ceweknya ya, sama ceweknya wah pokoknya ribet dah ceritanya. Sama ceweknya dia oper ke ceweknya, terus istilahnya kayak kong kali kong sama ceweknya, barulah di Gade ke temennya. Jadi banyak tangan iya. Akhirnya kita malam itu juga ke rumah ceweknya ya, jam 2 malam itu guys. Sampai dia ribut di sana. Sampai ribut sama ceweknya itu. Karena istilahnya unit 3D 6 juta, Vario 160 waktu itu. Karena dia nggak ada uang juga buat nebusnya. Itu pertama kali kita tahu bahwa unit bisa digade, unit rental. KTP STNK juga asli waktu itu, kita masih kasih yang asli ya. Iya, karena mungkin dari STNK asli itu menimbulkan kepercayaan bagi pihak yang nerimanya juga. Iya, kita tuh masih pengen ya kayak banget lah sama customer kita nggak akan ngejahatin orang kita udah ngebantu kan. Iya. Nyediain motor gitu bagi dia yang kesulitan atau dia butuh motor tapi malah ada yang kayak gitu. Yang namanya kejahatan ya pasti Iya. lah. Ada aja lah di setiap usaha. Tapi akhirnya kita kok nggak salah ngasih waktu ke dia tuh 1 hari untuk dia bisa jemput motornya. Waktu itu jaminannya tuh orang tuanya sih, ingat gua. Jaminannya tuh orang tuanya. Orang tuanya kita jemput, orang tuanya kita ajak ngobrol dan orang tuanya pengen menanggulangi. Cuman ya, hal yang paling menyentuh di gua waktu itu ketemu orang tuanya ya. Itu mukanya tuh udah capek banget. Mungkin ngelayanin anaknya. Udah banyak kasus. Banyak kasus. Kenapa gue cerita gini? Ini pelajaran teman-teman. Tahu nggak? Dia nggak gade motor kita karena apa? Karena judi online. Dia kejerat pinjol, akhirnya dia melakukan kriminal, diputar. Muter-muter uang terus, minjem, bayar yang A, minjem lagi, Iya. sampai ke kriminal. Dia ngaku. Kriminalnya di kita ya, pasal 372 penggelapan guys. Jadi ini menurut gua pelajaran juga ya, bahwa ya kalau melakukan sesuatu, kalau itu memberatkan orang lain, jadi pikir-pikir lah, apalagi orang tua ya, orang yang ngelahirin kita ya nggak sih, Jess? Itu sampai pusing banget. Makanya gue waktu itu nggak maksa hari itu juga ada motor, karena gue ngeliat orang tuanya bukan anaknya. Dan kita bahkan nyuruh dia cium kaki orang tuanya ya. Iya, Karena betul. menurut gue tuh orang tua itu capek banget gitu loh sama si anaknya. Ya tapi alhamdulillah clear waktu itu kan. Cuman nggak clear ini Aerox ini
Satu masalah clear, satu lagi masih belum nih. Iya. Ya intinya panjang guys Aerox itu. Cuman Sampai kurang lebih kalau dari cerita keluarganya tuh hampir sama nggak sih? Sama. Kayak karena pertama utang dan pinjol itu. Pinjol dan judi. yang Aerox ini kan ada dua, Vario udah diambil karena judi, Aerox juga karena judi juga dan pinjol juga. Semua kejadiannya sama. Jadi nggak ada perbedaan di antara dua judul cerita kehilangan kita ini. Ini yang menurut gue unik juga. Dan dari kehilangan kita ini akhirnya yang Aerox sampai sekarang ya Yas. Sampai sekarang. Dan kita juga ya gimana ya, orang tuanya atau keluarga nggak bisa ganti dengan keadaan yang memang bisa dilihat emang nggak bisa ganti, ya udah kita cukup mengikhlaskan aja. Nah, tapi orangnya udah di penjara guys. Nah itu beruntungnya ya. Iya. Seenggaknya orangnya dapat punishment lah atas kejahatan yang memang dia lakuin. Iya, gitu. karena kan kita buat laporan polisi guys ya. Kita buat laporan polisi, butuh waktu 6 bulan waktu itu sampai orangnya ketemu. Harapan kita adalah motornya balik. Tapi ternyata sampai sekarang nggak ada. Dan informasinya motornya udah dijual. Ini Aerox guys, 2020 dijual seharga 6 juta. Tanpa STNK asli, itu STNK aslinya masih ada, BPKB-nya masih ada. Ya udahlah. Emang begitu ya guys ya, namanya jalan hidup pasti ada aja kendala. Yes ya. Betul. Tapi gini, Bi. Ini kan udah terjadi gitu loh. Lalu pembelajaran apa sih yang kita ambil dan bagaimana nih? Mungkin penonton pengen tahu gitu loh. Antisipasi kita dalam tindak kejahatan yang semakin besar nih. Antisipasi kita untuk biar kendaraan-kendaraan kita nih nggak hilang gitu loh. Yang wajib memang kita lakukan gitu loh. Mungkin kan teman-teman rental lain juga pengen tahu apa aja yang kita lakuin, atau mungkin dari pemilik kendaraan pribadi juga biar aman gitu kendaraan-kendaraannya, nggak dimalingin orang atau nggak asal pinjem ke orang nanti orang itu bawa cabut. Bahkan ada lagi satu kejadian yang mungkin perlu diketahui penonton. Jangan sampai ada orang minjem duit terus dia naruh barang. Itu tuh, itu bahaya tuh. Iya. Lu punya teman baiknya minjem ke lu. Terus dengan jaminan motor, ntar motor gua kasih ke lu lah. Gua minjem duit, gua bener-bener butuh. Nggak taunya motor itu motor rental. Jadi temannya ditipu juga, itu yang bahaya tuh. Kita kan soalnya sih sebagai kita teman nggak ngevalidasi nih. Iya. Masa kita yaudah mana BPKB-nya? Iya. Kurang enak juga sih sebenarnya kalau kayak gitu. Yang penting kan ada motor depan Iya. mata gua. Nggak taunya itu motor rental. Minjem, dikasih pinjem 6 juta, 10 juta, nggak tahu motor rental. Kasian gitu loh. Iya. Jadi kita mungkin kasih tahu lah agar teman-teman kita ini bisa belajar dari pengalaman kita dan nggak terjerumus terhadap hal-hal tadi gitu loh. Jadi memang kita ini kan mengalami itu nggak sekali dua kali guys. Sampai sekarang pun masih ada ya. Masih ada. Tapi Masih alhamdulillahnya selalu tertangkap gitu loh. Tertanggulangi lah semuanya. Memang menurut gue sih kalau dari pandangan kacamata gue pribadi ya, itu memang satu pastiin itu data si penyewanya itu atau kita mau menerima motor dari siapapun, dicek pertama itu dari surat lengkapnya guys. Kalau kita sebagai orang yang nerima motor ya, tapi kalau kita sebagai orang yang sebagai rental itu memang datanya itu harus benar-benar valid. Betul. Kita harus ngelihat latar belakang dia itu kerja di mana, mahasiswa mana, ataupun kita biasanya ngecek juga akun Instagramnya ya. Iya. Valid nggak nih? Aktif gak dia di Aktif sosial nggak nih? media? Iya. Makanya bagi kalian nih Gen Z kan, Gen Z yang suka ngapus foto profil, yang Postingannya nggak ada. sorotannya nggak ada, nggak mending delete akun aja dah. Kenapa? Karena kita kalau namanya ngeverifikasi tuh, itu udah pasti kita skip. Betul. Karena kita nggak bisa nge-screening ini anak mana, temennya siapa, kegiatannya apa, terus juga latar belakang dia apa, kita kan nggak bisa analisa kan. Nah itu kita analisa juga sebagai rental seperti itu. Nah makanya bagi kalian nih yang mau terhindar nih rental dari itu ya, Instagram paling penting sih menurut kita ya. Dan yang kedua, kalau kalian mau nerima motor, yang tadi Mas Iles bilang, walaupun itu teman, saudara, sahabat, siapapun, pastiin surat-surat lengkap. Dia Termasuk bisa nunjukin, keluarga. termasuk keluarga juga, Karena kejahatan itu nggak mandang bulu. nggak mandang. Kita pernah kejadian bahkan antar keluarga, suami istri aja bisa salah-salahan. Nah iya. Suami istri nih bisa salah-salahan, bisa saling tuduh-tuduhan di depan mata kita. Itu
hal yang istilahnya tanda kutip banyak terjadi, ya kurang lebih karena ekonomi lagi. Itulah ya. Tapi kalau dari lu sendiri gimana tuh cara menanggulangi kejadian-kejadian kejahatan gadai? Kalau dari gue sendiri ya, dari beberapa kasus ya, untuk nanggulangi pegadaian ini nih, yang pasti sih, misalnya kita sebagai penerima dari kendaraan tersebut, biasanya kan dia, kalau kita kan sebagai rental tuh ngasih suratnya nggak lengkap ya, ibaratnya kita sebagai penerima gadai itu ketika melihat motor itu tuh pasti kelihatan ini motor bodong gitu loh, ini motor bodong, nggak lengkap, surat-surat nggak lengkap, cuma nerima motor doang, itu udah kelihatan bahwa ini bukan motor dia gitu loh. Jadi sebagai pihak rental, mungkin untuk rental-rental lain tuh kita ngasih kelengkapan surat yang memang nggak usah lengkap gitu ke pihak customernya. Mungkin ketika dia ada masalah baru kita bantu turun tangan. Lebih baik kayak gitu ketimbang kita ngasih surat yang lengkap tapi nanti disalahgunakan. Iya. Lebih baik kita ngasih yang nggak lengkap tapi kita bantu gitu loh. Itu untuk pihak rental. Lalu untuk pihak temen customer atau mungkin keluarga ataupun yang lain-lainnya, itu bisa diperhatikan. Contoh, keluarga kita tiba-tiba bawa motor, kita nggak tahu ini motor bukan punya dia, punya siapa gitu loh. Kita bisa tanyakan, ini motor siapa, surat-suratnya mana. Karena kenapa? Kalau motor tersebut ditaruh di rumah kalian kan jadi terdakwa juga ya, ngebantu gitu. Iya, penadah, ngebantu proses kejahatan ya, untuk motor yang dihilangkan ya, digelapkan dari rental ya, pemilik rental. Itu jangan sampai gitu loh. Karena ada juga, gua salah satunya ikut booster waktu itu pas di mana ya, daerah-daerah Bekasi gitu. Gue berdua waktu itu yang malam-malam, gak subuh-subuh itu tuh, sampai pengen pagi lagi gua diskusi sama keluarga, bahkan dibantu warga waktu itu. Gue nggak tahu, gue nggak ikut, cuman gue berdua waktu itu. Jadi tuh kasusnya gini teman-teman, ini motor tadi digadein ke si orang ini A. Jadi customer kita gadein ke orang A. Nah dia tuh sebagai temen lah, akrab, lain-lainnya, minjem uang, taruh di sini. Terus motornya ini ditaruh di rumahnya. Habis itu dia tinggalin istrinya yang ada di rumah, keluarga-keluarga lainnya kaget pas gua ini datang ke rumah dia. Terus dibantu oleh warga karena waktu itu posisinya gelap banget gitu, rumahnya gelap, terus sepi dan ada warga. Mungkin warga ngeliat gue agak mencurigakan, gue izin gitu ke warga agar gue tuh nggak disangka maling nanti. Ya. Gue minta bantuan. Iya, takutnya niat baik itu bahaya kan. Gue izin, gue sampai nanya RT, cuman dia bilang RT-nya jauh nih. Dan ya udahlah, akhirnya dari warga ngebantuin, gue ngobrol baik-baik. Ternyata istrinya juga nggak tahu. Makanya tadi sebagai keluarga, ketika mungkin abang kalian, saudara kalian, bokap kalian tiba-tiba bawa motor baru nih, kalian tanyakan, kalian inisiatif tanyakan, ini motor siapa pak, ini motor siapa kak, gitu loh. Oh motor temen ini naro, dia habis minjem uang tapi naro motor. Nah itu kalian perlu curigain, tanyain kelengkapan suratnya, SNK gimana, BPKB gimana. Nah kalau nggak ada lengkap tuh surat-surat, udah kalian harus curiga itu motor bodong gitu loh. Itu takutnya apa? Kalian nih niat baik tapi malah jadi tersangka bahwa kalian tuh kena kasus penadahan ya, penggelapan unit juga. Padahal kalian nggak mau ngelakuin itu gitu loh. Itu yang perlu kalian antisipasi lah, agar kalian tuh punya niat baik tapi terselamatkan gitu loh. Itu karena sih. Edukasi ini ya harus terus berlanjut, karena kalau bagi orang awam sulit dilihat gak sih? Sulit banget, sulit. Bahkan kita pernah kejadiannya adalah lurah. Itu yang paling bahaya. Lurah itu sampai menjadi penadah unit kita yang digadaikan, dan itu nilainya sekitar 100 juta. Pajero waktu itu juga. Ya. Bayangin guys, 100 juta itu kan angka yang gak dikit, banyak. Dan posisinya juga Pak Lurah sebenarnya korban. Tapi kalau sebagai kacamata kita, Pak Lurahnya adalah penadah. Karena kan dia membantu proses penggelapan kan. Dan dia pun menerima STNK fotokopi, nggak ada BPKB. Wah itu luar biasa. Dan itu kejadiannya itu 3 unit kita itu langsung digadaikan sekaligus.
di waktu yang sama ya. Itu lebih sadis sih. Itu lebih sadis. Mungkin kita akan ceritain di next waktu ya. Intinya itu tiga mobil langsung digadaikan sekaligus dengan orang yang sama tuh. Dengan orang yang sama. Dan itu baru ketahuan setelah 3 bulan orang itu nyewa di kita. 3 bulan bayangin. 3 bulan nyewa di kita baru kelihatan. Itu baru dia penadah. Wah itu yang ngeri sih. Itu next kita akan bahas gitu. Intinya banyak lah yang akan kita bisa sharing untuk kasus-kasusnya. Tadi kan udah disebutkan juga beberapa antisipasi agar teman-teman tuh tidak Hati-hati lah. iya tidak menjadi korban dari kasus kejahatan ini. Yang paling penting tadi satu, kendaraan kalian harus punya GPS. Itu udah paling penting. Iya. Agar semuanya aman. Mungkin itu ya kalau utama. dari pembahasan kita ya terkait usaha yang memang kita tidak hanya melihat prospek tapi ngelihat sisi gelapnya juga gitu loh, terutama di rental ini. Mungkin sih itu ya kalau dari pembahasan kita. Kalau mungkin ada penutup atau closing statement dari Lumbi buat Iya. teman-teman. Jadi menurut gue sih karena kali ini kita bahasnya berkaitan dengan perkenalan lah ya, perkenalan dan juga keluh kesah lah bisnis rental serta peluangnya juga sebenarnya. Ya closing statement gue sih memang setiap tempat itu pasti ada risiko. High risk, high profit juga. Low risk, low profit juga. Jadi kalau lu mau dapat hasil besar, ya resikonya juga besar gitu. Nggak bisa mau dapat hasil besar, mau cari yang cara gampang atau resiko yang kecil itu sangat pasti nggak akan bisa. Betul. Jadi menurut gue bisnis rental sangat seksi, namun harus siap dengan konsekuensinya. Harus siap juga dengan segala masalah-masalah yang ada gitu. Dan juga bagi kalian yang notabene-nya awam dengan rental ini harus hati-hati juga, karena kalian bisa menjadi salah satu penadah dari tindak kejahatan, yaitu kasus penggelapan, di mana orang yang rental di kita itu dia itu langsung yang namanya menggadaikan unit kita ke orang lain. Jadi intinya harus hati-hatilah bagaimana kita ke siapapun harus double check ya nggak sih ya? Betul Harus double banget. check. Betul banget. Semua hal itu harus benar-benar dicek, jangan percaya gitu aja. Menurut gue sih itu sih poin gue pada waktu Indonesia sharing pada kali ini untuk keluh kesah bisnis rental. Kalau dari lu gimana? Kalau dari gua mungkin sedikit tambahan ya dari statement lo terkait kita harus waspada untuk usaha rental ini. Dan dari gua tambahannya adalah ketika lu punya prospek bisnis yang seksi ya, yang bagus gitu loh untuk lo jalankan, saran dari gua tuh lo harus punya partner yang benar-benar bisa ngebangunnya tuh bareng-bareng. Karena kenapa? Mungkin lu sering ngedenger lah statement-statement bahwa ketika lu mau jauh mohon maaf, ketika lu mau cepet itu lu sendiri gitu loh. Tapi kalau lu bener-bener mau jauh, lu tuh harus bareng-bareng gitu loh. Nah, gue lebih suka yang kita tuh harus bareng-bareng. Karena kenapa? Ya tujuan kita bukan cepetnya aja, tapi bagaimana kita bisa melangkah jauh. Kalau bisa ya se-Indonesia, se-dunia kita bisa buka brand ini gitu loh. Jadi kita nggak mau nge-stuck tuh cuman contoh di Jakarta doang, tapi kita mau rental ini tuh se-Indonesia bisa tahu, dan bahkan kita bisa naruh setiap titik di wilayah Indonesia rental kita gitu loh. Cuman kan itu butuh proses yang panjang dan butuh partner yang memang tepat gitu loh. Nggak mungkin kita asal milih. Nah itu tambahan dari gua sih, agar teman-teman tuh jangan ego lah. Oh, gue mau punya usaha A tapi gue mau ngejalanin sendiri, itu gue yakin sulit banget buat ngejalanin. Maka dari itu lo harus wajibnya partner agar bisnis lo bisa berkembang gitu. Oke, jadi itu aja guys ya closing statement dari kita. Terima kasih nih sudah nemenin di waktu Indonesia sharing pada kali ini. Nextnya kita bakal bahas banyak banget dari materi-materi yang kita akan bicarakan lagi. Namun untuk kali ini segitu aja. Terima kasih poin dari kita. See you next time. Bye bye.